Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Waalaikumsalam. radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda sehat di malam hari ini. Di hari Senin, hari yang ke-16 di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan hari yang kedua di bulan November 2020, kita hadir kembali di acara kajian Kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Dan seperti biasa kita siaran live via aplikasi Zoom Ikhwan Ahwat. Dan telah bergabung bersama kita Ustadz Ahmad Sanusi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan bersama-sama pelajari Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-71. Dan nanti Ikhwan Ahwat yang ingin bergabung bertanya silakan di 08111999720. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi visual Silaturahim di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 71, insyaallah sampai ayat 82. Dengan bantuan kitab tafsir Al-Qurtubi, juz 13, kami ulangi. Tafsir Al-Qurtubi, juz 13, halaman 273, insyaallah sampai 283. Untuk itu, mari kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya' afala tasma'un. Al-Qasas 71. Menyampaikanlah siapa engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, hasil pemikiran kalian, in ja'alallah, jika menjadikan siapa Allah, alaikum, menjadikan, alaikum atas kalian semua, al-laila, dijadikan, ja'alal laila, kepada malam, dijadikan sarmadan, pada terus menerus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man ilahun wairullah, adapun siapa, yaitu Tuhan wairullah, selain Allah. Tidak ada yang bisa menghentikan kalau Allah menghendaki malam terus-menerus sampai hari kiamat. Sehingga kita nggak bisa menikmati indah dan manfaatnya matahari. Demikian juga sebaliknya. Man ilahun wairullah ya'tikum bidhiya. Siapa yang bisa mendatangkan sinar terang matahari? Afala tasma'un. Apakah kalian tidak berusaha memperhatikan, mendengar, mengambil pelajaran? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahar. Demikian juga sebaliknya. Bagaimana apabila Allah menciptakan siang terus-menerus? Ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah.
ya'tikum bilail, siapa yang bisa mendatangkan malam supaya kita bisa istirahat. Taskununa fihi afala tubsirun. Wa min rahmatihi, dan yaitu di antara rahmat Allah, ja'ala, yaitu telah menjadikan siapa Allah lakum bagi kalian, menjadikan al-laila kepada malam, wan nahar dan kepada siang. Tujuannya litaskunu fi, agar kalian kalau malam bisa istirahat, walitabtahu min fadlih, kalau siang kalian bisa mencari karunia-Nya Allah, rizkinya Allah, menjemput rizki, bekerja, berusaha. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Wa yawma yunadihim, dan ketika memanggil siapa Allah him kepada mereka, kita ini dipanggil oleh Allah. Itu azan dipanggil. Uban, gigi rontok, badan sakit. Fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Mana dulu yang karena sesuatu kalian lalu kurang memperhatikan kepentingan dan nilai agama. Hubungan dengan Allah menjauh. Wa naza'na min kulli ummatin syahida, dan mengambil atau mendatangkan siapa kami min kulli ummah, dari tiap-tiap ummah, naza'na syahida, kepada Rasul, saksi. Al-Quran dan As-Sunnah dan para ulama didatangkan sebagai saksi apakah kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah sudah disampaikan. Fakulna hatu burhanakum, kalau kalian masih tetap tidak mau sekarang, mana alasan kalian sekarang, bawa ke sini semua. Fa'alimu, maka saat itu mereka baru sadar annal haqqa lillah, bahwasanya al-haq yaitu keadilan, timbangan keadilan tentang perbuatan amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Annal haqqa lillah, dan Allah itu hak, dan Allah itu maha adil. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan mereka tidak bisa memunculkan sesuatu yang dulu diada-adakan. Fa'alimu annal haqqa lillah, sama dengan wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan amal itu waktu itu sangat adil, tidak bisa dicurangi. Karena Allah yang membuat dan Allah yang menimbang. Meskipun ini ayat suka diartikan berbeda-beda, karena memang kita paham namanya di dunia itu pemahaman berbeda-beda. Ya, semua kita banggakan, kita hargai. Yang penting tidak boleh merasa paling benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangannya berat, maka merekalah akan selamat dan beruntung. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Sebaliknya, kalau timbangannya tidak ada nilai amalnya, amal baiknya yang diridhoi oleh Allah, Masya Allah, saat itu mereka betul-betul khasiru. Karena mereka dulu telah yadhlimun. Al-A'raf 8 dan 9. Gabungan dari Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat 75. Inna Qarun, bahasanya Qarun, karena yaitu ada siapa Qarun. Qarun itu ulama, samping juga orang kaya, Qarun itu. Karena min qaumi Musa, yaitu termasuk kaumnya Nabi Musa, hidup di zaman Nabi Musa. Ada yang menjelaskan itu masih famili. Dalam hal ini ada yang berpendapat itu keponakan dari Nabi Musa. Ini pelajaran surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Tapi sayang, Nabi Musa baik, Qarun ini termasuk oknum pengusaha dan penguasa dan ulama yang tidak baik. Fabagha alaihim, justru menzalimi dan bermusuhan dengan Nabi Musa. Padahal ada hubungan keluarga dan beliau ngerti tentang Taurat, kalau bahasa kita, ngerti tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebagai pelajaran menurut para mufassir, termasuk diabadikan di dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa kerabat itu tidak bermanfaat apabila amalnya tidak sama. Walastum ayyuhal musyrikuna bi aktsara adadam wa mala. Walastum ayyuhal musyrikuna bi aktsara adadam wa mala min Qaruna wa Fir'aun. Kalian semua tidak lebih banyak hartanya dari Qarun, dan kekuasaannya tidak lebih dahsyat, lebih kuat dari Fir'aun.
Falam yanfa' Fir'aun junuduhu amwaluhu. Maka mohon maaf, kekuatan Fir'aun tidak bisa bermanfaat bagi Fir'aun. Pada akhirnya itu hanya temporer saja, menunggu putaran waktu. Demikian juga hartanya Korun dan hubungan kerabat Korun dengan Nabi Musa tidak ada manfaatnya kecuali apabila amalnya sama dan selalu berusaha dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Itu tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 275, dua baris dari atas di sebelah kiri. Berikutnya yaitu kembali lagi kepada materi kita. Fabagha alaihim, maka zalim. Siapa Qarun ini alaihim atas kaum Musa. Kalau kepada kelompoknya enggak dia, tapi kepada kaumnya Nabi Musa, orang yang beriman kepada Nabi Musa, zalimnya luar biasa nih Qarun. Wa atainahu minal kunuz, dan sebagai ujian memberikan cobaan siapa kami Allah kepada Qarun minal kunuzi, dari harta yang banyak. Otomatis kalau dia punya kekuatan harta, jabatan mudah. Atau sebaliknya. Tapi itu semuanya cobaan dari Allah. Apakah didapat dari kejujuran dan dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Karena kita tahu bahwa panjang umur, harta banyak, jabatan tinggi itu bukan sepenuhnya nikmat. Tapi semua itu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma inna mafatihahu latanu. Kuncinya saja latanu bil usbati ulil quwwah. Kalau dipikul oleh usbah, oleh jamaah yang punya kekuatan ulil quwwah, itu berat. Idh qala lahu qaumuhu, bahkan hampir saja terkecoh. Lahu melihat Qarun, qaumuhu apa kaumnya. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Nabi Musa sudah mengingatkan. La tafrah, jangan kamu bangga berlebihan dengan uang dan jabatan. Tapi memang uang dan jabatan itu harus dikuasai. Innallah, sungguhnya Allah, la yuhibbu, yaitu tidak suka siapa Allah, al-farihin, kepada orang-orang yang membanggakan diri. Wabtawi, dan hendaklah mencari siapa kamu fima atakallahu daral akhirah, di dalam masalah dunia yang telah memberikan kepadamu Allah siapa Allah ad-daral akhirah. Dunia yang dibuat punya nilai akhirat, apalagi yang memang jelas-jelas ibadah, itu yang harus dinomorsatukan. Berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan pernah melupakan, karena kita hidup di dunia, kita diberikan bagian oleh Allah dunia supaya kita menjemput, supaya dunia itu bisa mengantarkan kita kepada ad-darul akhirah. Itulah melahirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wasing kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada siapapun sebagaimana telah berbuat baik Allah siapa Allah ilaika. Allah berbuat baik kepada kita, kita harus berbuat baik kepada Allah, kepada hambanya Allah, dan bahkan kepada musuh-musuhnya Allah bagi yang lemah. Sambil doain, sambil kasih contoh yang baik. Tapi yang tidak lemah, mesti ada tawar-menawar. Harus bisa menempatkan ayat pada porsinya. Wala tabghil fasada, dan jangan sampai mengorbankan diri, harga diri kita jatuh dan lain sebagainya. Mencari siapa kamu membuat al-fasada, kepada kerusakan fil ardi, di bumi. Innallah, sungguhnya Allah, la yuhibbu, yaitu tidak pernah suka siapa Allah al-mufsidin, kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Qala, menyampaikan siapa Qarun, innama utituhu ala ilmin. Saya ini punya harta dan jabatan seperti ini karena saya punya ilmu. Memang yang lain dianggap gak punya ilmu. Itulah, jadi ala ilmin. Oh, beliau ini orang luar biasa, pintar agama, Qarun ini. Ala ilmin indi, itu ilmuku. Dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah dan Rasulnya. Awalam ya'lam annallah, apakah mereka tidak sadar? Qarun, annallah, bahwasanya Allah qad ahlaka, telah terlalu banyak Allah menghancurkan, membinasakan dan mewafatkan min qabli, dari sebelum Qarun. Orangnya, hartanya, kekuasaannya habis bergantian. Minal qurun, minal umam, dari beberapa masa, beberapa umat. Ahlaka, man, kepada orang, huwa, adapun man. Allah telah menghancurkan dan membinasakan man huwa asyaddu,
yaitu lebih kuat minhu dari Qarun. Apanya? Asyaddu quwatan, kuatnya, wa aksaru dan lebih banyak apanya? Jam'an, pendukungnya, pasukannya. Semuanya habis, Fir'aun maupun Qarun. Wala yus'alu, dan bahkan saking karena Allah tidak mau buang-buang waktu ngajarin kita, wala yus'alu, tidak usah ditanya. Siapa Qarun? An dzunubihim, dari dosa-dosa mereka. Wala yus'alu, dan tidak ditanya an dzunubihim, dari dosa-dosa mereka. Al mujrimun, siapa orang yang hobi melakukan dosa, diwakili oleh Qarun. Kenapa Qarun nggak usah ditanya? Ya terlalu banyak lah kasusnya Qarun ini, luar biasa, sehingga langsung aja dijebloskan ke penjara. Penghinaannya kepada agama, Qarun luar biasa, pengkhianatannya kepada bangsa, dan lain sebagainya. Yang ingin merubah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa mau dirubah menjadi yang berkebudayaan, dan seterusnya. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Ini menurut penjelasan bukan dari kami sendiri, di tafsirnya, di antaranya kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Di tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 270. Lalu kita lanjutin dulu. Kenapa dia nggak usah diperiksa? Karena dia udah diketahui dari ciri-cirinya, dari kasusnya. Ini ada hubungannya dengan Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 273. Jadi, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimin, orang yang terlalu banyak salahnya itu oleh Allah nggak buang-buang waktu, langsung silahkan masuk didorong begitu aja ke neraka. Ta'rifuhum bisimahum, karena diketahui dari ciri-cirinya. Besok itu dia mohon maaf wajahnya hitam semua, kepalanya di bawah, dia berada di satu bendera, misal mohon maaf pengkhianat, di depan itu tulisannya di bendernya itu pengkhianat semua, pencuri, semua itu. Bahkan semua itu besok akan berdiri di bawah tulisan dosa-dosanya itu. Lalu disitulah dikelompok-kelompokkan. Al-Baqarah 273, demikian juga Al-A'raf 46, 48, ya'rifuna kullam bisimahum. Demikian juga kita tahu bahwa ahli surga ketahuan dari tandanya. Kalau ta'rifuhum bisimahum itu orang fakir ketahuan dari tandanya. Meskipun dia nggak ngomong. Artinya pelajaran bagi orang yang mampu, bantulah orang fakir meskipun dia nggak ngomong. Al-A'raf, kalau tadi Al-Baqarah 273, sedangkan Al-A'raf 46, 48 ini, meskipun dia nggak ngomong, ketahuan kalau ini tanda-tandanya ahli surga, mulai dari hidup sampai wafatnya. Apalagi besok di surga. Demikian juga di neraka, ketahuan dari tanda-tandanya. Jadi ketika dia la yus'alu an dzunubihimul mujrimun, ketika dia lolos dari pemeriksaan, maksudnya langsung aja masuk ke neraka, nggak buang-buang waktu. Demikian juga di dalam Al-Quran surah Muhammad, yaitu ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u la'arainakahum. Kalau Allah menghendaki maka pasti memperlihatkan siapa Allah, sehingga Allah berkenan memperlihatkan hum kepada munafikin. Orang munafik itu gatel, nggak bisa diem dari tingkah lakunya maupun ucapannya. Fala araftahum, maka sungguh pastilah, fala araftahum, maka sungguh pasti akan mengetahui siapa kamu hum kepada munafikin, bisimahum, dengan tanda-tandanya. Dari mana? Ya coba lihat, wala ta'rifannahum, dan kalian akan mengetahui filahnil qaul, coba ucapannya. Semua orang tahu di saat orang berusaha memberi pelajaran. Presiden Paris Prancis ini memang mesti, dia kan orang kuat. Yang dimaafkan itu orang lemah. Dia ini orang kuat. Bahkan karena sombongnya dia ini kan negara penjajah dulu, dia merasa bahwa dia ini orang nomor 1 di dunia. Dia tidak merasa bahwa dulu orang yang dihina itu perkembangan keilmuan, teknologi, kekayaannya sudah berkembang jauh meninggalkan mereka. Dan mereka ini negara kecil sebenarnya. Tapi karena keangkuhannya dan pedenya dan sombongnya itu, sebenarnya mesti kita memberi pelajaran yang tegas. Misal, tapi tetap tidak keras dalam pengertian
Karena kalau kekerasan itu harus aparat. Jadi tetap harus memberi pelajaran, bukan memaafkan seperti pengakuan seseorang. Nabi memaafkan. Nabi memaafkan bagi orang yang lemah. Lalu mereka kan bicara kan, karena gatel, wala ta'rifannahum, dan pasti akan memberitahu siapa Allahum kepada munafikin filahnil qaul, dari ucapannya. Di saat orang berusaha memboikot produk-produk Prancis, dia sendiri mengupload. Dia bangga makan di restoran Perancis. Jadi Allah sudah menyampaikan itu 14 abad yang lalu. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dari ucapannya ketahuan. Kalau bahasa Al-Quran, As-Sunnah jelas sekali. Kalau bahasa Al-Quran dan As-Sunnah ayat yang lain, hatimu ada di mana sih? Perasaanmu ada di mana? Kamu berpihak kepada siapa? Ha antum ula itu hibbunahum wala yuhibbunakum. Ali Imran 119. Bagaimana sih perasaan kalian kok bisa yukassiruna sawadal musyrikin ala Rasulillah? Sayang memang beliau ini kan nggak paham ya tentang agama, memang nggak paham beliau. Tapi kalau beliau paham agama pasti nggak gatal beliau begitu. Bukhari 4596, 7085. Fathul Bari juz 8 halaman 333 334. Fathul Bari juz 13 halaman 47. Allah melalui Rasulnya, Quran maupun As-Sunnah bertanya, hati kamu di mana? Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Ini Bukhari seabrek, bukan satu, banyak sekali. Capek menyampaikannya, nomornya itu 3344 sampai berderet. 3610, 4351, 4667, 5058, 6163, sampai berderet 6933, 7432. Fathul Bari penjelasannya, pemahamannya bukan dari kami sendiri. Juz 6 halaman 463, 465, kiri sampai kiri lagi. Dan masih banyak lagi. Jadi kembali lagi, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Allah yang memberitahu dia berpihak di mana. Wallahu ya'lamu a'malakum. Allah yang memberitahu kepada setiap amal-amal kalian, wahai munafikin. Surah Muhammad, surah yang ke-42, ayat yang ke-30. Coba dicek. Itu akibat ada kalanya karena mohon maaf ketika memahami ayat, mohon maaf, biasanya selipnya yaitu Ali Imran. Ali Imran surah yang ketiga ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ini ada semua di tafsir penjelasannya, di Bukhari, di Fathul Bari, semuanya ada. Dan semua orang baca sedunia. Ini laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum, bukan berarti langsung ada orang salah dimaafin begitu saja, bukan. Fa innahum zalimun, karena Nabi memohon, ya Allah, yang ini bagaimana pendapat Allah kalau dimaafkan, kalau ini bagaimana kalau kasih pelajaran. Sudahlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kamu cuma tugasnya berdoa, memberi contoh yang baik. Kalau ada serangan kamu imbangin. Kuat apa tidak dia? Kalau dia lemah, kita lindungin. Fa innahum zalimun, karena mereka itu orang zalim, terserah saya, mau saya adab dan lain sebagainya. Buktinya apa? Coba hubungkan dengan ayat sebelumnya. Karena ayat itu nggak pernah lepas dari sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya itu Allah menyampaikan dan bangga dengan masalah Badar. Laqad nasarakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Andai saja dulu, sudahlah maafin saja, itu orang kafir, musyrik, Yahudi dan lain sebagainya. Badar nggak ada, kita pun nggak ada, karena Nabi pasti habis. Islam juga pasti habis, nggak akan sampai di Indonesia. Tapi Allah membantunya dari proporsional. Bala intas biru sampai ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafim minal malaika munzalin. Minal malaikati munzalin. Demikian juga hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Itu Ali Imran, mestinya jangan dipotong. Mulai dari paling tidak 118 sampai 128. Sebelumnya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu
amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kalian terlalu dekat dengan mereka. La ya'lunakum khabala. Beliau ini kerjanya membuat umat Islam itu akhirnya ribut sama umat Islam. Gara-gara mereka. Sengaja itu dia selalu membuat khabala, kerusakan. Waddu ma'anittum. Dia senang kalau umat Islam itu ribut sama umat Islam. Qad badatil baghdha'u min afwahim. Itu yang dari lisannya. Oh, wa ma tufi suduruhum, yang ada di benaknya lebih jengkel dia. Masa Allah salah? Nggak mungkin lah. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Itu pun kami menyampaikan berdasarkan di dalam kitab tafsir dan di dalam hadis-hadis. Nggak berani kami menafsiri sendiri, nggak berani. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian tuh sudah bersikap berlebihan. Mestinya proporsional. Di ayat berikutnya Allah mengingatkan, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau umat Islam mendapatkan suatu kenikmatan, dia nggak suka. Tapi kalau umat Islam terkena sayyi'ah, musibah, dia senang. Meskipun dengan tajamul, ya penuh dengan kepura-puraan lah. Wa idh ghadawta min ahlika, justru Nabi itu mempersiapkan perlawanan itu dari masjid. Itu Ali Imran 121. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu sami'un alim. Silakan. Mudah-mudahan tidak dipotong. Ali Imran surah yang ketiga ayat 118 sampai 128. Dan kita tahu, mohon maaf, mereka ini berbuat bukan karena kelaparan. Makan di restoran Perancis itu bukan karena lapar. Kalau bahasa Al-Quran itu dia sengaja membuat, ya gitulah. Ibtada'uha ma katabna alaihim illa bitigha ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dia itu merubah-rubah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bully lah, ngebully. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kalau bahasa Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 28. Ini pelajaran. Dan kita tahu Al-Quran itu menyanjung tentang keberadaan Badar. Badar itu dulu ada Badar. Kalau sekarang jangankan diajak Badar. Wong diajak memboikot saja, membuli umat Islam saudaranya. Nah, begitulah. Andai saja dia punya hati, kalau toh makan saja. Begitulah. Mudah-mudahan bermanfaat itu penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu, mohon maaf, ketika umat Islam di Mekah, umat Islam kuat apa tidak? Umat Islam diinjek-injek. Umat Islam itu baru kuat setelah di Madinah. Artinya umat Islam kalau nggak punya kekuatan, kalau tidak punya harga diri sampai yaumil kiamah, begitu. Jadi umat Islam harus punya harga diri. Bagaimana mau diajak ke Badar, mau diajak boikot saja, udah lapar. Ya Allah. Kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun demikian, kalau kita sama umat Islam, lebih baik kita berusaha ya memaafkanlah. Tapi jangan diikuti yang nggak baik. Tapi untuk mereka kita mesti tawar-menawar, proporsional lah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Surah An-Nisa ayat 140. Demikian juga jangan sampai kita menjadi orang yang mudzabdzabina baina dzalik, tidak punya sikap yang jelas. Kita ini hati kita berada di mana? Jadi mudah-mudahan, mohon maaf, aparatur negara yang masih punya hati agar beliau punya sikap yang jelas bahwa beliau ini beragama Islam dan pembelaannya kepada Islam, Al-Quran dan As-Sunnah tanpa harus bermusuhan, tapi hukum tetap jalan. Tanpa harus caci maki dan kekerasan, tapi kalau hukum tetap harus berjalan. Itu An-Nisa surah yang keempat ayat 143. Apalagi 144, 145. La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Tanda-tandanya munafik tadi kan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Muhammad itu ayat 30. Jadi tapi hati-hati zaman sekarang,
Khawatir kita dicari-cari kesalahannya. Nanti ya akibatnya, kalau menurut bahasanya Nabi dulu di Bukhari 3606, 3607, 7084 kita harus betul-betul menyampaikan dan membuat sikap yang tepat dan hati-hati. Fathul Bari juz 6 halaman 666, 763. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, ada kalanya kita harus diam. Komodo diam aja digusur katanya orang. Alaika bikasatil ma'ruf. Yu'nasakallahu fi qabrik wajtanib al-muharramati kullaha. Tajid halawatal iman. Dalam saat penuh banyak fitnah seperti ini, kita harus bersih. Selalu mendekati yang halal, yang thayyib, bergabung sama orang yang baik-baik, tinggalkan sesuatu yang diharamkan, bahkan yang dimakruhkan. Qala ba'dus salaf, al-i'tizal al-yawm fardun lazim illa julusaka inda sasin alim arif. Qala al-qail hadha zaman zamanus sukut. Mungkin sekarang ini yang dimaksud. Sekarang lebih baik diam. Daripada kita bicara, dicari kesalahannya, nanti jadi masalah. Autar kukul lil khalaik waltizamul buyut summar ridha billadhi yakfika fi ayyikut. Banyak di rumah, makan seadanya, yang penting halal. Hati-hati kalau bicara, nge-share juga hati-hati. Bisyartihillihi wamkuth ila antamut. Ini berangkat dari mana? Dari Al-Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat 10 sampai ayat 13. Dulu ada fityatun amanu. Ada pemuda yang punya keahlian dan beliau ada kesempatan untuk mempertahankan keimanan dan menyampaikan kebenaran Islam dan as-sunnahnya. Maka beliau tetap berada di lingkungan yang kurang baik. Akhirnya beliau mempertahankan agamanya, tapi beliau punya sikap untuk tidak banyak berbicara waktu itu. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita lihat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika umat Islam periode di Mekah atau periode kapan saja, kalau umat Islam tidak punya harga diri, maka umat Islam akan al-munafikin sama al-kafir akan bergabung untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Wa kana khurujuhu minal madinati fi alfin faraja'anhu Abdullah ibnu Ubay ibni Salul bi 300 rajul bi 300 mughadiban. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia itu waktu itu pulang. Jadi ketika Nabi keluar bersama 1000 orang, 300 lebih orang pulang. Dibawa tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Digembosi, dilemahkan perjuangan Nabi. Semangat. Qutila minal muhajirin, itu terjadi hari Uhud. Sampai banyak korban dari orang muhajirin sebanyak 4 orang. Wa minal ansar sab'una radhiyallahu anhum, ada 40 sahabat jadi korban. Umat Islam jadi korban akibat pengkhianatan dari al-munafikin. Umat Islam dihancurin dari dalam, dibully dari dalam. Waktu itu kita tahu, wa kana ma'al musyrikin yauma idzin mi'atu faras. 100 kuda orang musyrik itu, kekuatan luar biasa. Alaiha Khalid bin Walid, di antaranya ada Khalid bin Walid. Waktu itu belum Islam. Walam yakum ma'al muslimin yauma idzin faras. Bahkan bisa dikatakan saat itu umat Islam enggak punya kekuatan sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala dan ketahanannya, istimrar, istiqomah dan keyakinannya terhadap kebenaran dan bantuan dari Allah. Umat Islam waktu itu enggak ada kuda. Wa fiha jurhu Rasulillah fi wajhihi wa kusurat rabaiyatuhu, sampai wajahnya luka, gigi yang keempat sebelah kanan yang bawah itu ditimpuk dengan batu. Wa husyimat al-baydah min ala ra'sih. Helm Nabi aja hancur, apalagi gigi dan wajah Nabi. Kenapa? Umat Islam waktu itu lemah. Mekah dikuasai oleh mereka. Kota Mekah, tempat turunnya wahyu, tempat dilahirkannya Nabi. Di situ dikuasai mereka. Umat Islam habis, nggak punya harga diri. Wasabitu indana annalladzi rama fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu Qami'ah. Yang melempar wajah Nabi itu namanya Ibnu Qami'ah.
walladzi adma syafatahu wa asaba rubaiyatahu. Dan yang wa asaba rubaiyatahu, yang apa ini, yang melukai bibir Nabi, melempar bibir Nabi dan sampai giginya Nabi rontok, itu namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas. Wahtadanahu Talha hatta qaumah. Nabi waktu itu dilindungi oleh Allah, malaikat Jibril, dan sahabat Nabi yang bernama Talha. Adakah sekarang Talha yang baru dari aparatur negara, dari umat Islam? Wa massa Malik ibnu Sinan, yang siap melindungi perjuangan umat Islam. Ingat bahwa ketika Anda besok pensiun akan kembali ke rakyat. Ketika sekarang kita berbaik hati dengan rakyat, dengan umat Islam, dengan Al-Quran, kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila tidak, Allah juga nggak mau terima. Wa massa Malik ibnu Sinan, dulu yang mohon maaf menyedot, mengecup luka Nabi, yang membersih luka Nabi, disedot dengan lidahnya supaya bersih, itu namanya Malik bin Sinan. Walidu Abi Sa'id Al-Khudri, orang tua dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Min jurhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dam wa tasabbathat halqatani min dir'il mighfar fi wajhi fantaza'ahu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di cerita yang lain, tapi kalau kita ini mungkin khususiyah ya. Dulu darah Nabi dibersihin, disedot. Oleh karena itu ada cerita bahwa karena kamu di dalam tubuh kamu, karena sudah ada darah kami, maka insya Allah neraka tidak mau mendekat kepada tubuh kamu. Ini Malik bin Sinan, orang tua dari Abi Sa'id Al-Khudri, ketika Nabi berterima kasih karena sudah membersihkan darah Nabi, nyedot darah Nabi. Lalu yang menimpuk helm Nabi sampai pecah, dan lukanya helm itu, pecahannya itu sampai masuk ke wajah Nabi sebagian, itu namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Masya Allah. Mohon maaf. Yang itu bukan yang nimpuk, yang menggigit, yang menghilangkan apa ini bekas-bekas pecahan dari helm Nabi. Jadi yang mencopot itu digigit gitu. Yang tadi dia pakai lidahnya ngecup wajah Nabi. Yang satu Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu menggigit wajah Nabi yang ada bekas pecahan dari helm Nabi. Itu namanya sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sampai giginya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu gopel kalau bahasa kita. Rontok gara-gara membantu Nabi Muhammad SAW. Fasaqotota. Dan kita tahu ketika umat Islam lemah, itu kan akibat umat Islam lemah. Hamzah, sahabat Hamzah terbunuh. Jadi oleh Wahsy, budak dari Jubair bin Mut'im. Tapi dan sampai Masya Allah, fabaqarat Hindun angka bidi Hamzata falakatha walam tastati antasiraha falafatha thumma alat ala sakhrah musyrifah fasarahat bi ala sautiha. Kemudian dia membelah dadanya sahabat Hamzah, lalu dia mengambil hatinya, lalu sama dia mau dimakan tapi nggak bisa. Lalu dia teriak naik ke atas gunung dengan suara, dia merasa bangga dengan dia berkata, nahnu jazainakum biyaumi bad wal harbu ba'dal harbi dzatu sur. Saya sudah bahagia karena merasa membalas waktu Badar. Sekarang Uhud dia merasa menang. Itulah akibat kalau umat Islam tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Nabinya masih hidup tapi udah nggak diikuti Al-Quran dan As-Sunnahnya. Dan umat Islam masih lemah. Sedangkan umat Islam setelah Fathu Mekah, setelah 7 dan 8 Hijriah, saat itulah umat Islam. Jangankan orang mengganggu Nabi dan sahabat. Dehem saja umat Islam, terkencing-kencing dia. Cerita seperti ini diantaranya bisa dicek di dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 4 halaman 182 sampai 183, dari kanan sampai kiri full. Lalu kita lihat di dalam hadis Bukhari misal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Menurut sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana naim ra'aitu an-nasa yu'raduna 'alayya wa 'alaihim kumus minha ma yablughu thudiyya wa minha ma duna dhalik
wa urida alayya Umar bin Al-Khattab wa alaihi qamisun yajurruhu qalu fama awwalta dzalika ya Rasulullah qala ad-din. Nabi bangga dengan sahabat Abu Bakar. Beliau bermimpi, saya bermimpi bahwa para sahabatku ini memakai baju. Ada yang bajunya sampai dadanya, ada yang sampai di bawahnya. Ada waktu itu Sayyidina Umar yang memakai baju digeret kemana-mana. Lalu ditanya, Nabi itu takwil mimpi, penjelasan mimpi itu kira-kira apa kalau menurut Nabi? Kalau Nabi ini kan mimpinya itu wahyu. Kalau kita belum lah. Fama awalta, apa pendapat Nabi? Nabi menyampaikan, itulah nanti ketika Umar dengan kekuatannya dia bisa meyakinkan, menyebarkan agama kemana-mana sehingga harga diri Islam dan Muslimin menjadi luar biasa ketika zamannya Sayyidina Umar. Tapi Nabi di dalam hadis ini, Nabi juga bangga dengan sahabat Umar. Nabi bangga dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Artinya apa? Kita bangga punya NU, punya organisasi Muhammadiyah, punya organisasi FPI, dan semua organisasi. Kenapa? Biar mereka saling melengkapi. Ada dulu sahabat Abu Bakar dengan lemah lembut dan santunnya. Meskipun kita tahu semua perjuangan sahabat Abu Bakar ini tidak selebar perjuangan sahabat Umar. Sahabat Umar karena ketegasannya. Sehingga Nabi bangga dengan perjuangan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi kita bangga dengan banyaknya sekarang komunitas umat Islam biar mereka bersatu dan rukun saling membantu dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mimpi Nabi seperti ini diantaranya dijelaskan di dalam Bukhari nomor 23, 3691, 7008, 7009. Paling tidak Fathul Bari juz 1 halaman 100 di sebelah kanan di tengah sampai 101 di sebelah kiri di atas. Jangan sampai kita seperti kasus cerita Ashabul Kahfi tadi yang diabadikan juga di dalam Bukhari. Menurut sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khaira malil muslim ghanamun yadba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Kasihan, memang begitulah perjuangan Islam naik turun. Pernah nanti setelah saya wafat, umatku ada, kalau bahasa kita, yang dia itu untuk menyelamatkan keislaman, kebenaran, dan keimanannya, ya firdu bidinihi minal fitan. Dia harus hidup terpencil, luar biasa, dibulinya. Itu Bukhari 19, 3300, 3600, 6495, 7088. Fathul Bari paling tidak juz 1 halaman 94 di sebelah kanan sampai 95 di sebelah kiri bawah. Izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri luar biasa sikapnya. Kalau sesama umat Islam, idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Nabi itu tidak pernah ngajari kita ribut berantem sama umat Islam. Cari persamaannya, maafkan. Apabila jamaah sudah ngumpul, Nabi mempercepat sholat. Maksudnya langsung sholat. Tapi kalau umat belum ngumpul, Nabi menunda waktu sholat. Coba, itu Bukhari 560, 565. Fathul Bari paling tidak juz 2 halaman 51 di sebelah kiri di tengah sampai 54 di sebelah kanan. Ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam dulu pernah kondangan. Ini ya, Nabi, sikapnya Nabi dengan muslim, dengan mereka proporsional. Dulu ada kondangan Nabi, ternyata di kondangan itu ada, mohon maaf, mak-mak dan anak-anak. Nabi bangga luar biasa. Ini pelajaran bagi kita. Tapi mungkin kita lihat situasi dan kondisi. Karena ada orang yang tidak suka kalau kondangan itu anaknya dibawa. Yang punya hajat itu ada kalanya tidak suka. Ada orang yang suka. Jadi sebenarnya menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala absaran Nabi sallallahu alaihi wasallam nisaan. Suatu ketika waktu kondangan Nabi melihat perempuan, wasibyanan dan anak-anak, mukbilina halil lalu lalang min ursin waktu resepsi.
faqama mumtanan, kemudian Nabi dengan bangga, tegak, cepat, bahagia dan berdoa. Lalu Nabi berdoa angkat tangan, faqala Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Ya Allah, kamu perempuan, orang yang biasanya dilemahkan, demikian anak-anak yang biasanya tidak diajak kalau kondangan. Alhamdulillah, kamu sekarang berada di tengah-tengah kita. Ini artinya apa? Nabi itu kalau bahagia, yang pertama mesti dibahagiakan itu an-nisa dan sibyan, anak-anak dan kaum perempuan. Dikuatkan, diutamakan. Bukhari 5180. Paling tidak ini Fathul Bari juz 9 halaman 308 sampai 309 dari kanan sampai kiri bawah. Karena nanti Sabtu depan akan menceritakan bagaimana rayuan Nabi kepada istri-istrinya. Insya Allah ikuti Sabtu depan. Nabi itu kalau kondangan, Nabi itu menyampaikan, syarrut ta'am ta'amul walima yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara wa man taraka ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Jangan sampai kita ini bahagia tapi tidak bisa membahagiakan orang di sekitar kita. Apalagi fuqara sampai terlupakan. 5177. Lau du'itu ila qura la ahbabtu walau uhdiya ilayya qura la qabiltu. Nabi menjaga perasaan orang lain. Kalau saya diundang, saya diberi sesuatu yang kurang berharga, saya pura-pura terima dan saya akan menerima dan memenuhi dalam rangka untuk membahagiakan orang lain, menjaga perasaan orang lain. Kepura-puraan Nabi ya kepastian hukum. Sepertinya pura-pura tapi sebenarnya itu kebaikan, kebenaran, dan kalau bisa jangan kepura-puraan. Dan ketika kondangan ya, lalu kita sedang puasa, Nabi memberikan kesempatan. Kondangan kita lagi berpuasa, maka silakan. Kalau mau batalkan puasanya boleh, tidak batalkan puasanya boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibu hadhihi da'wati idza du'intum laha. Ay adda wa fil ursi wa ghairil ursi wa huwa shaim. Bukhari 5179. Kalau mau dibatalkan. Kalau enggak mau dibatalkan, ya kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul, itu tadi kondangan. Kalau tidak mau dibatalkan, wala tubtilu a'malakum. Itu Muhammad 33. Kalau sudah berpuasa, kalau nggak mau berbuka tapi tetap datang, nggak apa-apa. Datang ke sana untuk membahagiakan dan mendoakan. Dibungkus makanannya bisa dikasihkan ke orang lain yang di jalan kita temukan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Al-Anfal ayat 24. Kalau memungkinkan, yang mengundang dan yang diundang memungkinkan. Bukhari 5179, juz 9 Fathul Bari, halaman 306 sampai halaman 308 di sebelah kanan. Lalu kita lihat bagaimana kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi proporsional. Ada Nabi pernah menyampaikan begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya. Ini katanya ya. Jadi kalau dhaif saya bilang aja dhaif. Al-jiran salasah, jarun lahu haqqu wahid. Tetangga itu ada 3. Ada yang dia punya 3 jarun lahu haqqu wahid, ada yang punya 1 hak, wa jarun lahu haqqan wa jarun lahu salasa huquq. Ada tangga itu yang mempunyai 2 hak, ada yang mempunyai 3 hak. Fal jarul ladzi lahu thalathatu huquq, al jarul muslim dzur rahim, falahu haqqul jiwar wa haqqul islam wa haqqur rahim. Ada yang apabila kita silaturahim dengan keluarga kita maka dapat 3 karena dia punya hak yaitu muslim, keluarga, lalu tetangga lagi. Ada lagi wa ammal ladzi lahu haqqan al-jar al-muslim lahu haqqul jiwar wa haqqul islam. Ada cuma muslim tapi bukan keluarga, maka dia punya 2 hak, yaitu Islam dan tetangga. Artinya pahalanya 2. Wa ammal ladzi lahu haqqu wahid, sedangkan yang punya hak cuma 1 yaitu yang tidak Islam. Tetap saja kita harus berbuat baik sama dia. Kalau dia berbuat baik sama kita atau dia tidak berbuat baik sama kita tapi dia tidak kuat, orang yang lemah, tidak boleh kita menyakiti. Tapi kalau seperti di Perancis itu orang kuat dia orang sombong dia. Harus ada tawar-menawar. Hadis seperti ini hadis dhaif. Namun meskipun hadis dhaif, karena ini ada kesesuaian dengan Al-Quran, otomatis yang menyesuaikan bukan kami ya. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, lalu sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama, baru kita. Jadi
katanya ini dhaifnya hadis. Namun demikian, ini kan ada kesesuaian dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Jadi masih bisa kita manfaatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Jadi tetangga, meskipun mereka non-Islam, harus kita berbuat baik sama mereka. Kalau mereka lemah, apalagi, dan mereka baik sama kita dan tidak mencelakakan umat Islam dan Islam. Ini pelajaran supaya kita tidak terlalu mudah menerima hadis, tapi juga tidak mudah menolak hadis. Sama, jangan sampai kita bohong atas nama Nabi, apalagi bohong atas nama Al-Quran dan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, silahkan mungkin ada ijtihad yang lebih baik dan lebih benar, silahkan. Ini An-Nisa ayat 36. Tadi nasihatnya supaya kita berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang non-Islam. Ahsin mujawirokatakun musliman. Kalau kita bisa berbuat baik kepada tetangga, itulah orang Islam yang sebenarnya. Meskipun hadis ini dhaif, tapi dibenarkan dari al-jari dzil qurba wal jaril junub tadi itu. Berikutnya, demikian juga mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kalau ini muttafaqun alaih. Jadi Allah melalui lisan Rasulnya agar kita menjaga ketertiban negara kita. Jangan sampai yang ribut di Perancis negara kita yang ribut, janganlah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, muttafaqun alaih. La yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tetangga kita tidak tenang dengan keberadaan kita. Kita buat tenang mereka, tapi proporsional. Hukum harus dijalankan. Dan kita bangga dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wakila li Rasulullah SAW, inna fulana tatasumun nahar. Suatu ketika ada pertanyaan, Nabi, ada orang, kalau siang dia puasa terus. Watakumul lail, kalau malam dia sholat tahajud terus. Watu'dhi jiranaha, tapi dia lisannya menyakiti tetangganya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, itu orang di neraka. Sahihul isnad. Jadi sahabat Abi Hurairah. Ini satu sisi ya pelajaran supaya kita proporsional dan hati-hati. Wasyaka ba'dhum kasratil fa'ra fi darihi. Ada orang yang lapor bahwa di rumahnya banyak tikus. Faqila lahu lawik tanaita hirron. Bagaimana kalau sampean itu miara kucing supaya tikus itu karena dulu itu tikus itu takut sama kucing dan kucing dulu bisa memangsa tikus. Kalau sekarang dikasih nasi padang kucing itu kadang-kadang nggak mau. Saya kan punya kucing di luar. Bukan kucing saya, kucingnya tetangga. Itu kadang-kadang kalau saya makan nasi padang, dia pun makan ayam padang. Bukan tulangnya, dagingnya masih baru. Tapi dasar kucing Jakarta, Bogor kadang-kadang mungkin kenyang beliau. Lawik tanai tahirran, faqala asa ayyasma al-fa'ru sautal hir. Mohon maaf saya nggak mau miara kucing. Kenapa? Khawatir nanti tikus itu mendengar suara kucing. Kalau mendengar suara kucing di rumah saya, fayahraba ila dauril jiran. Khawatir tikusnya kabur ke rumah tetangga. Saking umat dulu, orang salaf itu tidak kepingin musibah pindah ke tetangganya. Meskipun dia beda agama sama kita. Jadi proporsional. Fa'akuna qad ahbabtu lahum ma la uhibbu li nafsi. Cerita seperti ini termasuk waladuka liyaghidha bihi waladahu. Kalau makan jangan makan di depan anaknya orang lain. Kalau nggak mau dibagi. Wala tu'zih bikitari kidrik illa anta urifalahu minha. Cerita seperti ini diantaranya ada dalam kitab Ihya juz 2 halaman 212 sebelah kanan sampai 213 di sebelah kiri. Ya ma'syarul muslimat la tahkiran najaratun li jaratiha walau firsan syad. Inna min sa'adatil mar'il muslim al-maskan al-wasi wal jar salih. Tetangga yang soleh itu bagus. Kalau kita umat Islam, di mana kita menjadi tetangga, di situ kita menjadi orang yang baik. Sehingga orang pingin masuk agama Islam dan meniru perbuatan kita. Wal markab hani, mobil yang bagus kalau perlu itu perlu juga itu. Ini demikian juga idza sami'ta jiranak yaqulu qad ahsanta faqad ahsanta. Kalau kamu itu baik, lihat tetangga kamu mengatakan kamu baik, berarti kamu baik. Istrimu gimana? Kalau istrimu bilang kamu baik, ya baik karena dia setiap hari. Kalau orang di luar itu kan pura-pura. Wa idza sami'tahum yaquluna qad asa'ta faqad asa'ta. Kalau sebaliknya berarti sebaliknya. Isnahudu jayyid. Kata sahabat Jabir radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu jarun fi ha'itin aw syarikun fala yabi'u hatta
Ya ridahu alaihi. Kalau punya rumah, punya kebun apa saja, jangan ditawarin ke orang lain. Tawarin ke tetangga dulu. Annal jara yasna'u jid'ahu fiha itijarihi sya'am aba. Jadi muttafaqun alaih. Tetangga itu kasihlah kesempatan, mungkin dia parkir depan rumah kita dan lain sebagainya. Biarin aja lah. Kita pahala. Yang penting nanti kalau kita mau berangkat keluar permisi baik-baik gitu loh. Jangan terlalu kejam. Yaqulullah ta'ala anar rahman wa hadhir rahim syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha battatuhu. Battat itu memutus. Orang kalau menyambung silaturahim, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau dia memutuskan silaturahim, ya oleh Allah akhirnya tidak diperkenankan. Muttafaqun alaih dari Siti Aisyah. Man sarrahu ayyun sa'alahu fi atharihi wa yuwassa'ah alaihi fi rizqihi falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi bisa umrihi wa yuwassa'alahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimahu. Atqahum lillah wa usaluhum lirahimihi wa amaruhum bil ma'ruf anhahum anil munkar. Orang yang paling takwa menurut Allah adalah orang yang menjaga silaturahim. Mungkin nggak ketemu tapi hatinya tetap nyambung. Dan orang yang terus hatinya selalu amar ma'ruf dan nahi munkar, itu orang yang paling bertakwa. Khalili alaihissalam bisilaturahim wa in adbarat wa amarani an aqula al-haq wa in kana murran innar rahim mu'allaqatun bil arsi wa laysa al-wasil bil mukami walakin al-wasil alladhi idzan qata'at rahimuhu wasalaha. Meskipun kita tidak terlalu ditanggapi, kalau bisa silaturahim seperlunya. Sahabat sahabiyah Asma bintu Abu Bakrin radhiyallahu anhu qadimat alayya ummi. Faqultu ya Rasulullah inna ummi qadimat alayya wa huwa musyrikah wa hiya musyrikah afasiluha qala na'am. Muttafaqun alaih. Nabi, ada keluargaku non Islam bersilaturahim. Oh, kita harus lebih bersilaturahim dengan mereka. Jadi waruwiyah anna Umar radhiyallahu an dan seterusnya kata ila ummalihi muru ala qarib aw yatazawaru wa la yatajawaru wa innama qala dzalika li anna tajawura yurithu at-tazaham 'ala al-huquq wa rubbama yurithu al-washa wa qati'atar rahim. Sering-sering, meskipun tidak sering, jangan sampai kita tidak pernah silaturahim karena pelan-pelan dalam Ihya juz 2 mulai halaman 212 sampai halaman 216. Insyaallah lain waktu habis ini kita lanjutkan dengan materi kita yang memang masih separuh. Wallahu a'lam bishawab. Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Iwan Awad di acara kajian kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Kita bersama-sama pelajari Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-71. Terima kasih Anda yang telah mengirimkan pesan WhatsApp di malam hari ini. Sudah ada beberapa yang bertanya Ustadz, kita bacakan saja. Langsung ini pertama pertanyaan dari Bapak Salim di Ciracas Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salah tidak atas sikap diam dan berdoa saja atas penindasan yang terjadi sekarang ini Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Cipadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah kalau kita sering-sering membacakan sholawat Nabi Muhammad SAW, bisakah kita bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi Pak Ustadz? Syukron atas pencerahannya. Selanjutnya ini pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mencela Nabi Muhammad SAW, baik itu muslim ataupun kafir, wajib dihukum mati. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ibnu Munzir mengatakan mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman para pencela Nabi adalah dihukum mati. Lalu bagaimana dengan kasus yang sedang viral saat ini? Terus siapa yang diberi mandat menghukum mati para penghina Nabi Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz, 3 pertanyaan yang masuk hari ini. Kalau nggak bisa, sebenarnya
tapi dia udah keburu, dia yang mengeksekusi. Jadi itu ada dulu kasusnya Aba Rafi al-Yahud, dieksekusi oleh Abdullah bin Atik al-Khazraji. Ya. Itu di luar perang itu. Di Bukhari coba dicek deh. 3022, 3023, 4038, sampai berurutan 4040. Penjelasannya ada dalam Fathul Bari juz 6 halaman 191 192. Ada lagi kasusnya Ka'ab bin al-Ashraf yang mengeksekusi itu namanya Muhammad bin Maslamah. Itu coba cek dah. Kenapa dia eksekusi? Itu di luar perang itu. Karena qad adallahu wa rasulah. Karena dia kerjanya membuli Allah dan Rasulnya. Itu Bukhari 3031, 3032. Fathul Bari juz 6 halaman 195, 197. Kenapa? Li'annahu naqadal ahda. Mestinya kita saling menghargai, dia tidak menghargai. Wa ana ala harbin nabi. Cara ayat 1 sampai 5. Coba ceklah pelan-pelan. Karena Nabi, sahabat, tabi'in, para imam, para ulama itu nggak pernah dia meninggalkan Al-Quran. Tapi kalau sama umat Islam, Nabi menyampaikan, fala tarji'u ba'di kufarai yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalau sama umat Islam, kita harus saling membantu perjuangannya, baik dari organisasi ini dan itu, saling membantu, jangan saling mencari kekurangan. Itu Bukhari. Cari persamaannya. 1741. Ini ketika Nabi mau wafat juga. Jadi fatwanya Nabi itu. Jelas Nabi nggak ada kesemrautan. 4403, 6785, 6166. Penjelasannya, juklak juknisnya ada di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 731, 737. Oh, kemungkinan salah. Kalau kemungkinan salah, Nabi, sahabat, tabi'in, para imam, ulama yang dulu, apalagi kita, lebih kemungkinan salah. Begitu juga. Jadi dulu Nabi suratnya dirobek. Kalau sekarang anggaplah gambar ya. Itu bukan gambar Nabi. Ya kalau dia gambar kambing atau gambar apa ditulisin nama Nabi dan sebagainya, sama aja. Dulu surat Nabi dirobek. Ketika surat Nabi dirobek, apa Nabi? Mazzakallahu mulkah. Ketika dia meskipun nggak Islam, tapi nggak ngerobek surat Nabi, sabbatallahu mulkahu. Saya nggak butuh kedudukan dia. Biarkan dia ya Allah jadi raja di negaranya. Karena dia meskipun beda agama sama kita, dia saling menghargai. Coba cek deh di dalam Fathul Bari juz 8 halaman 160. Ketika surat ke Romawi dan Persia itu, coba cek deh. Jadi proporsional Nabi itu luar biasa, nggak ada yang nggak jelas. Berikutnya, kalau bersolawat kira-kira apa bisa mimpi Nabi? Solawat itu memang bisa dipakai di dalam setiap apapun. Kenapa? Karena intinya doa. Kalau kamu menemukan apa, berdoa dan menghargai jasa-jasa orang lain. Hargai orang lain. Itu diantaranya isi ya. Mungkin ada penafsiran yang lain, silahkan. Saya nggak pernah menutup penafsiran yang lain dan tidak pernah mengaku bahwa penjelasan kita yang paling benar. Tidak. Mungkin dan pasti banyak penafsiran di luar yang lebih bagus. Innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja menyampaikan rahmat dan nikmatnya, membantu bersolawat kepada Nabi. Ini Allah saja ngajarin doa supaya kita menghargai perjuangan Nabi, mendoakan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Manfaatnya solawat itu untuk kita, bukan untuk Nabi. Kenapa? Karena Allah sudah bersolawat. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Jangan malah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kalau menyakiti, kalau tidak menghargai, la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adalahum adzaban muhina. Tidak akan dikutuk, dilaknat dunia akhirat. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat biwaili maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Itu Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah ke-33 mulai ayat 56 sampai 58 di sebelah kiri. Lalu yang ketiga nasihatnya, bagaimana kalau cuma bisa diam, berdoa? Ya itu sudah lumayan. Padahal jihad itu amwal, anfus, bi alsinatikum. Ya sudahlah menurut kemampuan masing-masing. Dulu ketika anak mau hijrah, kamu mau hijrah itu dahsyat. Di sini aja nggak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan kamu dari jarak jauh.
Kamu angon kambing di sini, kalau ada apa-apa sampaikan berita kepada kami. Demikian juga ketika sahabat Abbas, ketika mau hijrah ke Madinah, nggak usah, kamu di sini aja. Bagus posisi kamu di sini karena untuk menyampaikan informasi dari Mekah ke Madinah. Jadi silahkan berjuang sesuai dengan kemampuan kita, berdoa. Yang penting sesama umat Islam kerjasama, jangan saling mengolok-ngolok, jangan saling bermusuhan, jangan saling cari kekurangan. Mohon maaf Ahi, Ana mau ngelanjutin materi Ahi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Fakharaja maka keluar siapa Qarun. Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 79 materi kita. Maka keluar siapa Qarun ala qaumihi, dia pamerkan kekuasaan dan usahanya fi zinati, dengan kemegahannya. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, berkata siapa orang-orang yuriduna yang menghendaki, siapa alladziina al-hayatad dunya, orang yang terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun, andai saja saya oleh Allah diberi dititipi kemampuan seperti kemampuannya Qarun, harta dan jabatan. Innahu ladzu hadzin adzim. Oh, Qarun ini orang yang luar biasa uang dan jabatannya. Belum tentu. Kalau umur, harta dan jabatan seperti Qarun itu justru musibah. Wa qala alladziina utul ilma wailakum, sedangkan orang yang punya ilmu, kedekatan kepada Allah, wailakum, celaka kalian. Sawabullah, adapun keridhaan Allah, khairun, yaitu lebih bagus. Dunia, harta, jabatan memang harus dikuasai, tapi harus bernilai ibadah. Sawabullah khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa sabirun. Sabar. Mendapatkan harta dan jabatan, sabar. Memakainya juga untuk sesuatu yang diridai Allah dengan cara yang sabar. Fakhosafna bihi wa bidarihi. Kemudian menenggelamkan siapa kami Allah, bihi dengan Qarun, wa bidarihi dan rumah, harta, semua hasil karya Qarun dihabisin oleh Allah. Supaya orang setelah Qarun mengambil pelajaran. Ini pelajaran ya. Ada, mohon maaf, penafsiran begini. Dulu ada tuduhan, memang tafsir itu ada tafsir zahiri. Tafsir zahiri itu dia itu tidak percaya kepada as-sunnah, kepada ijma, kepada qiyas. Itu tafsir al-zahiri. Ada tafsir batiniyah. Bukan kata saya, kata tafsir Al-Qurtubi itu. Saya mah nggak berani menyampaikan, saya cuma cerita aja. Kalau mau dicek, cek aja. Kita lanjut ya. Demikian juga kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ungkapan begini, istaghatsa bika ibadi, wahai Musa, hambaku si Qarun, si Fir'aun itu minta tolong kepada kamu, istaghatsa bika ibadi falam tarhamhum. Jadi bagaimana Qarun ini minta tolong kepadamu, tapi tidak menolong kamu di akhir hayatnya. Falam tarhamhum, ama annahum, andai saja Qarun itu lauda'auni, andai saja dia minta tolong siapa Qarun ini kepadaku, lawajaduni, maka pasti menemukan siapa mereka Qarun dan teman-temannya, pendukungnya nih kepadaku Allah, qariban, yaitu dekat. Pertama, salahnya memang salah Qarun. Kenapa dia di sisa umurnya bukan semakin dekat kepada Allah? Itu satu. Keduanya, tapi ini sesuatu yang kurang pas, dia punya perasaan sepertinya Nabi Musa itu tidak mau bantu Qarun. Tidak. Sehingga tenggelamlah Qarun. Qarun itu tenggelam bukan karena Nabi Musa tidak mau bantu. Karena dia tenggelam akibat perbuatannya sendiri. Dan itu Allah yang menenggelamkan. Itu akibat tafsir batiniyah. Saya tidak mau menyalahkan. Cuma menjelaskan. Silakan, dunia itu penuh pilihan. Lau da'auni lawajaduni qariban mujiban. Andai saja dia minta tolong kepadaku, pasti aku tolong. Kenapa kamu Musa nggak nolong itu Qarun? Sepertinya begitu. Padahal yang mendenggelamkan Qarun, yang menghancurkan kekuasaan Qarun, yang menghabiskan nama Qarun baiknya itu adalah perbuatannya dia sendiri waktu berkuasa. Demikian juga Allah yang menenggelamkan, supaya jadi pelajaran. Di mana itu? Silakan dicek tafsir Al-Qurtubi materi kita juz 13 halaman 276. Dan ayatnya coba cek. Yang menenggelamkan itu Qarun sendiri. Dan Allah, fakhosafna, maka menenggelamkan siapa kami Allah,
Pakai na. Kenapa? Ya atas usaha Allah melalui tangan-tangan umat Islam Nabi Musa dan teman-temannya akhirnya ditenggelamkan. Bagaimana? Cukup Nabi Musa menghindar, lalu dia tenggelam. Nggak usah dilawan, menghindar, kita tetap memberi contoh doa dan contoh yang baik, dia akan tenggelam sendiri dengan sendirinya. Kenapa? Karena kemaksiatan itu akan tenggelam dengan sendirinya. Sekarang umat udah cerdas, pinter semua sekarang. Kenapa? Karena YouTube ada di tangannya. Mau cari ceramah apa aja di YouTube. Ini ceramah model apa, dia tahu semua. Karena YouTube sekarang udah kebuka. Dunia sudah ada di genggaman atas izin Allah. Fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Fama kana lahu min fi'ati yang suruna. Tidak ada satupun orang yang bisa menolong Qarun min dunillah kecuali Allah. Wa ma kana minal muntirin. Sampai Nabi Musa saja andai saja menolong nggak bisa. Kenapa? Karena dia hancur akibat perbuatannya. Nggak ada korupsi, kolusi, masalah hukum nggak ada. Jadi andai saja Nabi Musa nolong, memaafkan, bagaimana orang dia mau minta maaf di detik-detik terakhir? Kalau begitu kan orang waktu dia hidup kuat jadi penguasa, dia injek-injek harga diri orang lain. Begitu nanti ini baru nggak bisa begitu. Lahu fama kana lahu min fi'ati yang surunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Dia menyelamatkan diri sendiri nggak bisa. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Kemarin orang yang gawo itu apa, kagum dengan Qarun dan kekuasaan dan hartanya, yaquluna, malah kebalik sekarang. Baru dia sadar, wa ka'annallaha yabsutur rizqa. Setelah turun baru dia, dulu kan masih dikawal, sekarang udah turun, udah laler aja nggak nemplok. Cobalah tunggu waktu. Wa ka'annallaha yabsutur rizqa. Aduhai benar kiranya. Ini kalimat tanadam ya. Tafajja atau tafajju, ta'ajub. Aduh, andai saja saya diberikan dari dulu mendukung Qarun, hancur juga, saya tenggelam bersama Qarun. Untung saya nggak dukung Qarun. Nah, baru sadar. Wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Ternyata Allah itu berkenan menguji hambanya, siapa saja hambanya yang dikehendaki Allah, baik ujian dengan harta, jabatan, dan lain sebagainya. Wa yaqdir itu membatasi. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Andai saja Allah tidak menyelamatkan kami, menuntun istiqomah berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Ya, la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Kami akan tenggelam dan aduhai la yuflihul kafirun. Ternyata al kafirun itu tidak akan pernah bahagia dan menang, tidak akan pernah beruntung. Kalau kebenaran itu dari mana? Dari Allah. Ada yang mengatakan dari Allah. Ya, bolehlah. Itu kan berdasarkan diantaranya misal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Tapi ini bukan meniadakan yang lain. Dan faulaika humul zalimun. Dan lain sebagainya. Faulaika humul fasiqun. Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Sama dengan aturan itu dibuat oleh siapa? Nah, kalau misalnya aturan lalu lintas lampu merah oleh siapa? Oleh aparat kan? Berarti boleh nggak buat undang-undang? Boleh juga. Yang penting itu diridhoi oleh Allah. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut Allah dan Rasulnya dan para sahabat dan para tabi'in dan semua para ulama. Ada yang mengatakan seperti apa? Jalan misal membuat aturan lampu merah. Itu misal ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin misal. Atau misal bahwa aturan itu dari Allah dan Rasulnya itu berdasarkan Al-Quran, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Meskipun sekali lagi ini ditafsiri macam-macam. Surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Luaskan jalannya orang, apalagi orang butuh jalan. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syushu, bahkan kalau kita disuruh minggir sekalipun minggir, tapi tetap menghargai orang lain. Wa idza qila syushu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah surah yang ke-58 ayat yang ke-11. Jadi
Ini mudah-mudahan bermanfaat. Ada orang berpendapat di Eropa rupa-rupanya bahwa COVID itu tidak ada. Tapi jumhur ulama mengatakan COVID itu ada. Jadi seperti itulah. Orang lihatnya itu berbeda-beda kacamatanya. Kita tetap menjaga kerukunan. Biarkan orang mengambil pendapat kita atau pendapat orang. Yang penting ini satu sisi. Satu sisi jaga kebersamaan, jaga kekuatan umat Islam. Agar umat Islam ini punya harga diri di negara kita atau di mata internasional. Sampai seperti di zaman Nabi, nusirtu birro masirata syahrin. Bukhari menurut sahabat Jabir bin Abdullah, itu sabda Nabi 335, 438. Kalau dari sahabat Abu Hurairah, kalau tadi dari sahabat Jabir, ya Bukhari 2977, 6998, 7013. Dan yang terakhir tolong diingat bahwa kekayaan Indonesia ini bukan harta ghanimah. Bukan harta dapat hasil perang yang diambil dari bangsa sendiri sehingga diambil oleh kelompok tertentu. Jadi harus dibagi rata kepada semua rakyat. Demikian, pasti banyak kekurangan, kami mohon maaf. Ini pasti karena kelemahan kami di dalam berbagai hal. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwat, kebersamaan kita di acara kajian kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya di malam hari ini. Kita tadi bersama-sama pelajari Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-71. Dan yang sudah bergabung, terima kasih banyak Ikhwan Ahwat atas kebersamaan Anda. Dari studio kami undur pamit. Saya yang bertugas Fahri temani Atep dan juga Yusuf Subangkit undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.